Ya, di video kali ini aku akan bikin backup card. Salah satu yang ada yang request ya, salah satu subscriber, namanya aku lupa. Ya, intinya requestnya itu tentang gimana penilaian orang lain terhadap kamu ya. Di sini ada 4 pilihan kartu. Ini adalah nanti ya kartunya ya, konfirmasinya ada 4 ini, dan ini adalah pilihannya ya. Aku perlihatkan satu persatu. Yang pertama ada kartu slow down, kayak begini ya gambarnya ya. Terus yang kedua ada practice compassion. Yang ketiga ada miracle and blessings. Dan yang keempat ada spiritual connection. Ya, aku kasih waktu 5 detik untuk milih. Habis itu aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Bye. Slow down tadi ya. Kita lihat gimana penilaian orang lain terhadapmu. Kartu ini menggambarkan tentang kamu yang sebenarnya. Ada Two of Wands, Strength, King of Swords. Sedangkan kartu ini adalah penilaian orang terhadap kamu. Orang di sini aku bikin umum ya, secara umum nih, kebanyakan lah ya, atau rata-rata ya. Ada The Hermit, Three of Cups, Temperance, King of Pentacles, Strength. Ada kartu Strength ya, sama ya. Oke. Aku bacain dulu yang dari karakter kamu yang sebenarnya ya. Ya, kalau dari kartunya, kamu adalah orang yang cukup agak gampang bingung gitu ya. Kamu agak gampang bingung terhadap kalau kamu memilih segala sesuatu itu kamu bingung gitu. Kamu bingung, dan ya memang secara naturalnya itu kamu begitu. Kemungkinan besar kamu ini zodiaknya itu antara zodiak sign-nya ya, antara Gemini bisa, atau mungkin Leo ya, atau mungkin aku ngerasa di sini ada energi Libra sedikit gitu ya. Cuman gitu ya, kamu cenderung itu sih ya memang bingung aja. Memang bingung aja kalau disuruh milih, kalau disuruh menentukan itu nggak tahu harus gimana gitu. Dan itu memang natural kamu seperti itu, dari dulu seperti itu. Kamu cenderung lebih manut aja sama orang lain. Misalkan menentukan hal kecil aja kamu lebih suka kalau ngikut, karena menurut kamu memilih itu sesuatu hal yang berat kan, perlu mikir ini harus begini harus begitu. Kamu tuh nggak suka hal-hal yang seperti itu, makanya kamu lebih memilih untuk ngikut aja ya. Ini kemungkinan kepribadian kamu nih pragmatis ya, biasanya yang pasrah terus ngikut doang, manut, itu pragmatis ya kalau ditinjau dari perspektif kepribadian itu ya, menurut cairan tubuh ya. Kan ada banyak sekali cairan empedu sih tadi aku, bukan cairan tubuh ya, cairan empedu. Jadi pragmatis gitu, lebih cenderung untuk manut, lebih cenderung untuk ngikut aja ya. Tapi kamu orangnya ini King of Swords ya, jadi cukup apa yang kamu inginkan atau apa yang ada di dalam pikiranmu, yang ada di dalam perasaanmu, kamu cenderung ya udah diungkapkan aja gitu. Kayak ya kamu apa adanya gitu loh orangnya. Meskipun kamu cukup pendiam sih sebenarnya, tapi pendiam tapi sekali ngomong tuh kayak bener gitu. Makjeleb ya bahasanya ya, gimana ya, intinya sekali kamu ngomong tuh betul banget gitu loh, tepat sasaran. Nah, terus di sini ada kartu Strength juga. Kamu orang yang tahan terhadap
situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, karena kamu orangnya kan tadi pragmatis banget ya, kamu ngikuti alur, kamu manut apapun yang terjadi, kamu pasrah ya. Ini termasuk juga ke hal spiritual, kamu cenderung hamba Tuhan yang benar-benar pasrah total dan tidak pernah menuntut apa-apa, tidak pernah menginginkan apa-apa, dan tidak pernah iya, nggak ada kayak semacam ambisi aku harus mencapai target A, B, C, D, itu nggak ada ya. Kamu cenderung mengalir aja, dan ya kamu berprinsip bahwa apa yang ditakdirkan oleh Tuhan terhadapku ya itulah yang terbaik. Apa yang diberikan universe terhadapku ya itulah yang aku butuhkan gitu. Karena universe lebih tahu daripada aku sendiri. Wah, ini spiritualis banget ya aku rasa ya. Karena orangnya pasrah banget. Nah, di sini ada penilaian orang lain terhadap kamu. Ada The Hermit, Three of Cups, Temperance, King of Pentacles, Strange keluar lagi. Orang melihat kamu ya, menilai kamu sebagai orang yang pendiam tadi ya. Kelihatan banget auranya tuh aura yang pendiam, tapi mereka tahu bahwa kamu diamnya itu mengamati, diam-diam itu menganalisa. Makanya kadang-kadang teman-temanmu ini agak takut ya di dekat kamu, karena tatapan matamu tuh bagi mereka kayak, jangan-jangan dia melihat apa nih, dia ngamati apa nih gitu. Ada rasa was-was di situ gitu. Nah, kartu Three of Cups-nya, tapi kamu orang yang karena kamu nggak banyak nuntut, kamu nggak banyak drama, temenmu banyak gitu ya. Teman-temanmu tuh suka, atau orang-orang terdekatmu tuh suka ada di dekatmu, karena ya orang yang nggak banyak drama, orang yang nggak banyak nuntut itu kan menyenangkan ya kalau dijadikan teman. Misalkan mau kemana nih, manut gitu, tapi kamu nggak yang grundel di belakang, nggak, ya memang bener-bener manut aja gitu, karena memang nggak suka milih gitu. Kamu cenderung seperti itu ya. Dan di sini ada Temperance ya. Cuman sebenarnya jiwa seni kamu tuh tinggi ya, makanya kamu cenderung memandang dunia ini nih dari sisi seorang seniman. Nah, seniman itu kalau memandang dunia kan nggak yang nggak yang gimana-gimana, atau yang terlalu dalam, bukan dalam sih, nggak yang terlalu serius atau gimana, enggak, tapi kamu memandang dunia ini seperti sebuah seni itu kan nggak ada pakem-pakem tertentu ya, atau mungkin batasan-batasan tertentu kan nggak ada ya. Seni itu kan sangat bebas, orang bebas mengekspresikan jiwanya gitu, mengekspresikan pikirannya atau kreativitasnya, karena seniman itu kan mereka justru kalau dibatasi ya nggak akan keluar seninya yang sebenarnya, karena kan seni itu kan sangat dekat dengan spiritualisme ya. Jadi kamu memandang dunia ini ya hanyalah kalau sedih ya itu ada menyenangkannya, senang itu juga ada sedihnya. Jadi kamu memandang itu sebagai ya hanya lelucon doang ya, hanya hidup ini ya cuman menjalani aja, ngikut aja, dan kamu cenderung let it flow gitu ya. Dan orang melihat itu dari kamu juga ya, kamu orangnya santai. Maksudnya kalau ada orang yang gimana atau modelnya yang menyebalkan sekalipun, kamu biasa aja gitu loh. Dan ini membuat orang lain nyaman sama kamu tuh karena kamu seperti ini. Ada King of Pentacles dan Strange. Cuman kamu tipe orang yang agak privat ya. Kalau misalkan ada orang yang mengotak-atik ya, mereka tahu ya, mereka menilai bahwa kamu orang yang privat. Jadi mereka nggak berani untuk mengotak-atik kehidupan pribadimu lebih dalam, karena ketika mereka berusaha untuk mengotak-atik itu atau menanya-nanyai yang halnya bersifat pribadi, privat menurut kamu kayak cenderung ekspresimu tuh kelihatan banget kelihatan banget kayak yang merengut, atau yang ngeliatinnya itu semacam kamu berkata itu bukan urusan kamu gitu. That's not your business kan gitu.
dan mereka nangkep aja meskipun kamu nggak jawab apa-apa, cuman tatapan mata aja mereka udah nangkep apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi dari situ sih mereka jadi nggak berani itu ya nanya-nanya tentang kehidupan pribadi kamu, kecuali kamu cerita. Tapi kalau aku lihat di sini kamu nggak pernah cerita ya sama teman-temanmu, meskipun itu teman dekat sekalipun kamu nggak pernah cerita, kamu pendem sendiri. Kamu nulis di diary ya kalau aku lihat di sini ya. Nah di sini ada kartu Oracle Slow Down ya. Oracle ini mungkin ada hal yang perlu kamu perbaiki atau nasihat dari semesta untuk kamu ya, untuk yang pilih file 1. Slow down, pause and allow things to unfold. Oke. Ya, kamu selama ini memang slow ya kan, kamu memang slow down dan kamu ngikuti alur ya. Ini mengatakan bahwa ya kalau kamu sudah mengikuti alur, kalau kamu sudah kalem, kalau kamu sudah kadang-kadang berhenti sejenak kalau kamu lelah, dan kamu ngikuti apapun yang akan menjadi takdirnya nanti, ya berarti kamu sudah berada di jalur yang tepat ya, karena kartunya di sini slow down, pause and allow things to unfold. Jadi perlu sesekali kamu beristirahat, perlu sesekali kamu ya let it flow aja gitu. Dan kalau kamu udah melakukan ini ya berarti jalur hidupmu udah bener ya, karena biasanya orang yang pasrah-pasrah begini nih kehidupannya enak, nggak perlu mikir apa-apa, ya disediakan aja sama semesta gitu ya. Oke, buat kamu yang pilih file 1, makasih banyak buat yang udah nyimak sampai akhir. Buat yang pertama kali ketemu channel ini, silakan di subscribe, like, komen positif, dan juga share, karena jika kalian mensupport channel ini, maka YouTube akan merekomendasikan ya video-videonya, dan otomatis akan lebih banyak orang yang mungkin mendapatkan manfaat meskipun hanya sedikit ya, tapi paling tidak di balik gempuran gempuran konten-konten yang isinya tentang hiburan yang dalam tanda kutip kurang mendidik ya kita kan juga perlu biar seimbang ya kehidupannya ya. Jadi biar nggak ngelihat yang cuman seneng-seneng doang, tapi kita juga perlu melihat yang sifatnya membangun jiwa, membangun kepribadian, biar kita itu nggak stuck di situ-situ aja, biar kita itu semakin hari semakin baik ya. Kan rugi kita dikasih akal tapi kok perilaku kita nggak berubah-berubah menjadi yang lebih baik, rugi ya. Tuhan ngasih akal buat apa kalau nggak berubah menjadi orang yang lebih baik. Oke, itu aja, terima kasih. Aku langsung menuju ke file yang kedua. Yang mau private reading langsung klik nomor di description box, tanya tata cara dan juga price list ya. Bye bye. Atau yang pilih ini ya, practice compassion. Oke. Kita lihat di sini adalah karakter kamu yang sebenarnya. Logik banget ya. 8 of Swords, 6 of Swords, Knight of Swords. Ini yang dilihat orang atau penilaian orang terhadap kamu. 10 of Wands, 4 of Sword, Knight of Wands, King of Cups, 5 of Cups. Oke, agak nggak sinkron. Ya, aku bacain dulu ya. Kamu yang sebenarnya itu ya sangat logika memang ya. Kamu sangat logika, dan apa-apa kamu anggap harus sesuai logika. Apa-apa kamu anggap semua harus sesuai dengan menalar, semua harus sesuai dengan, harus ada buktinya, harus harus tervalidasi dulu baru kamu percaya itu ya. Dan kamu cenderung agak membentengi dirimu terhadap orang lain, maksudnya kalau yang nggak sepemikiran atau yang dia nggak sejalan dengan cara berpikiran kamu itu, kamu kayak yang memblok gitu ya, memblok mereka. Dan memang kamu tipe orang yang membatasi diri dari circle yang ya, kamu bukan tipe orang yang sangat terbuka terhadap semua circle, enggak, tetapi bukan berarti kamu milih-milih yang
arogan gimana itu enggak sih, tapi kamu lebih memilih oke, kalau aku membuka terlalu banyak peluang circle yang dia enggak sinkron dengan cara berpikirku, nanti aku akan lelah ya. Nah, sedangkan kamu ya makanya kamu circle-nya tuh cuman sedikit aja ya, kamu tetap berteman sama yang lain, tapi sifatnya tuh enggak yang deket. Jadi di sini kedekatan emosional kamu terhadap orang lain tuh kurang ya. Karena kamu lebih mengedepankan ego dan juga logika tadi ya. Jadi ya semua harus ada buktinya, semua harus tervalidasi, semua harus sesuai dengan realita ya, hal-hal semacam itulah ya. Ya, ini karaktermu yang sebenarnya. Cuman penilaian orang terhadap kamu, mereka melihat kamu tuh kamu kayak orang yang sibuk, busy, busy woman, busy man, orang yang benar-benar sibuk, banyak sekali urusannya, banyak sekali kegiatannya ya memang betul sih kamu punya banyak kegiatan, tapi sebenarnya kamu nggak kecapean juga sih ya, karena kamu menikmati kegiatan itu. Cuman orang menilai kamu tuh kayak enggan juga ya mau deketin, karena kamu kayaknya sulit untuk dideketi karena mereka menganggap kamu orang yang dinamis, banyak pekerjaannya, banyak yang diurusi gitu ya. Nah di sini ada Four of Swords ya. Penilaian mereka terhadap kamu adalah mereka tidak berani juga untuk semacam dekat secara emosional ke kamu, dan mereka juga cenderung ngalah sih sama kamu ya. Mereka cenderung ngalah sama kamu kalau nanti ada adu argumen, karena orang-orang terdekat kamu ya yang ada di sekitar kamu itu rata-rata paham ya kalau karaktermu tuh sangat logik, dan mereka lebih cenderung untuk yaudah aku dengerin aja gitu, aku nggak mau ikut debat karena nanti pada akhirnya aku yang kalah gitu. Daripada nanti aku malu kalah, ya lebih baik aku ngikut aja alurnya kamu gitu ya. Jadi teman-teman atau orang-orang terdekat kamu tuh mikirnya seperti itu, menilai kamu tuh seperti itu ya. Terus di sini ada Knight of Wands, King of Cups ya. Ya, mereka menilai bahwa kamu orang yang gini ya. Bentar. Tadi meskipun aku nyebut kamu orang yang sangat logik, kamu orang yang realistis, tapi bukan berarti kamu jutek, enggak. Tapi kamu ramah malahan justru ya. Kamu ramah dan mudah beradaptasi di lingkungan yang baru, meskipun networkingmu banyak, tapi kamu tidak bisa secara emosional tuh nggak bisa deket ya, meskipun itu sama orang tuamu, meskipun itu sama sahabatmu. Tapi mereka berpendapat bahwa kamu orang yang menyenangkan, kamu orang yang hangat, kamu orang yang ramah gitu ya. Kalau ketika nggak debat aja ketika nggak debat aja kamu orangnya menyenangkan, ramah, dan fair gitu loh, fair dan cenderung ngasih perhatian kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya kamu yang asli tuh ya kamu perlu ada tujuan, aku ngasih perhatian ke orang ini karena aku ada tujuan tertentu gitu ya. Sedangkan orang lain nganggapnya enggak itu. Nah, makanya di sini ada Five of Cups ya. Mereka memandang kamu semacam kayak dikiranya kamu ini gampang baperan gitu. Ketika kamu kayak nyuekin temenmu atau orang terdekatmu ya, ketika kamu cuek, ketika kamu menghindari mereka, dikiranya kamu itu baper, dikiranya kamu tersinggung, padahal sebenarnya enggak, karena kamu memang benar-benar memilah-milah circle yang tepat, karena biar tidak menghalangi langkahmu untuk terus maju. Kamu kan orangnya sangat dinamis dan serba cepat gitu loh modelnya tuh. Orang bisnis banget gitu ya, businessman, business woman gitu. Cuman orang lain menganggap kamu kayak wah jangan-jangan dia tersinggung sama kata-kataku, jangan-jangan dia gitu ya, dikiranya kamu baperan atau tersinggungan, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Makanya aku yang tadi bilang di awal tuh agak miss-nya tuh di situ. Nah, oracle-nya ya untuk kamu di sini ada practice compassion, see things from a fresh perspective ya.
Makanya oracle-nya ngasih apa ya, saran bahwa kamu juga perlu melihat perspektif dari kamu perlu memandang atau menilai dari perspektif yang baru. Jadi tidak hanya perspektif kamu aja yang kamu percayai, tidak hanya logika kamu aja yang kamu percayai, tapi kamu perlu membuka diri ya, kamu perlu membuka pikiran kamu bahwa kita mendengarkan atau melihat perspektif yang lain itu nggak percuma loh. Karena apa? Karena itu akan menambahi alternatif solusi, akan menambahi skill kita untuk problem solving. Menjadi seorang problem solver yang handal itu juga perlu melihat banyak sudut pandang. Kalau cuma satu sudut pandang ya problem solvingnya itu doang gitu. Tapi kalau kamu bisa melihat dari banyak sudut pandang, banyak perspektif, ya aku rasa kamu mampu karena kamu cerdas di sini ya. Logika banget dan kamu sangat cerdas. Tapi cuman kamu belum bisa melihat atau kamu belum bisa mempercayai perspektif orang lain. Yang kamu percayai baru perspektif dirimu sendiri yang kamu anggap benar. Dan oracle-nya kartu oracle-nya tuh kayak ngasih nasihat bahwa enggak kayak gitu loh. Kamu perlu melihat juga perspektif orang lain biar kaya pengetahuan dan wawasan kamu tuh, biar kaya, biar enggak itu aja gitu loh. Oke, itu aja sih buat yang pilih file 2. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Bagi yang baru nemu channel ini silakan di subscribe, like, komen positif dan juga share, karena kalau kalian merasa konten-konten seperti ini ya, channelku ini bermanfaat, dengan kalian mensupport itu bisa direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi ketika direkomendasikan oleh YouTube kan otomatis penonton yang menjangkaunya itu jadi lebih banyak, dan kamu tentu dong berkontribusi membantu mereka-mereka yang membutuhkan pencerahan meskipun lewat metode tarot ya. Itu ya. Oke, gitu aja. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan klik tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file 3 ya. Di sini ada ini ya, milih ini oracle ini. Kita lihat ini adalah kamu yang sebenarnya. Ada Five of Cups, the Sun dan juga the Chariot. Terus ini adalah penilaian orang lain terhadap kamu. Two of Cups, the Chariot-nya keluar 2 kali ya, berarti ini cukup sinkron. Ini kenapa nih? Ten of Sword, Four of Wands, the Tower. Oke. Cukup mengejutkan seperti kartunya the Tower. Karakter kamu yang sebenarnya Five of Cups. Kamu orang yang gini ya. Kalau dari karakter kepribadian carian empedu itu ya, kamu adalah orang yang melankolis ya. Otomatis orang yang melankolis itu kan kecenderungannya dia menyukai hal-hal yang berbau-bau mellow, berbau-bau nostalgik, berbau-bau sedih gitu ya, atau menghayati sesuatu gitu. Jadi memang pembawaan kamu, kalau kepribadian kamu melankolis ya, jadi pembawaan kamu ya seperti itu, kayak ya seakan-akan kayak galau terus gitu. Meskipun kadang-kadang kamu ngelihat sisi optimisme kamu, sisi ceria kamu, cuman kamu cukup berubah-ubah ya, moodnya cukup berubah-ubah, yang berubah-ubahnya ini cukup drastis karena the Chariot ini kan major arcana gitu. Jadi berubah-ubahnya tuh kadang-kadang kamu kelihatan ceria banget, tapi kadang-kadang kamu tiba-tiba sedih, dan itu nggak ada trigger apa-apa loh. Kadang kamu sedih aja, kayak hawanya itu kamu pengen mellow, hawanya tuh kamu pengen menyendiri, kamu pengen pengen dengerin lagu-lagu galau, padahal sebenarnya kamu nggak galau, kamu nggak putus cinta, kamu nggak ada sesuatu hal yang membuat kamu galau, tapi ya gitu aja. Ya itu memang pembawaan ya, kalau karakter orang yang kecenderungannya melankolis itu begitu ya. Nah sedangkan
melihat kamu ya Two of Cups, kamu orang yang cenderung, karena melankolis itu tipe orang yang dia sangat memahami orang lain, karena melankolis itu kan deep thinker ya, apa-apa dipikir dan apa-apa dianalisa ya, gak cuman dianalisa tapi dirasa juga. Makanya banyak orang yang ngerasa cocok sama kamu, gampang cocok karena kamu gampang memahami orang lain ya. Makanya ketika kita memahami orang lain kan berarti kamu bisa mentreatment atau memperlakukan dia sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi kamu pintar seperti itu. Makanya ini ya Two of Cups, banyak orang yang ngerasa cocok kepada kamu. Nah, di sini ada The Chariot. Mereka menganggap bahwa kamu orang yang cukup menjaga ketat dirimu sendiri ya. Kamu cukup kelihatan kalau kamu disiplin terhadap dirimu sendiri. Maksudnya kayak nggak terlalu banyak mengumbar masalah pribadi lah, atau intinya mereka nggak ngelihat sisi celah negatifnya dari kamu gitu loh. Kamu kayak mengikat dirimu tuh terlalu erat ya. Mereka menganggap bahwa kamu seperti itu. Makanya orang ini kayak mau dicari-cari kesalahannya tuh nggak bisa. Cuman kadang-kadang mereka juga nganggep kamu tuh orangnya gampang depresi. Ya memang ya, karena orang-orang melankolis kan seperti itu. Kamu kayak tiba-tiba nangis sendiri, atau mungkin meskipun nggak ada orang yang tahu ya, besoknya mata kamu bengkak atau gimana kan. Mereka nganggepnya dikira kamu lagi banyak masalah, kamu lagi depresi, padahal sebenarnya enggak. Itu ya. Terus di sini ada Four of Wands. Nah, kartu ini maksudnya gimana? Jadi mereka nih kayak semacam, terutama yang jadi circle kamu ya, mereka ngerasa aman gitu ya. Mereka merasa bahwa kamu ya karena kamu memahami orang lain gitu. Meskipun circle kamu tuh sedikit kecil, circle kecil, tapi kamu cukup mencintai mereka dan memahami mereka. Ya agak ada egonya sedikit sih, maksudnya agak ada egonya sedikit tuh gimana? Kamu tuh seneng gitu memahami orang lain, kamu tuh seneng ngasih perhatian orang lain, tapi kalau giliran orang lain ngasih perhatian ke kamu atau baik-baikin kamu tuh kayak nolak gitu ya. Kayak yang enggak, kamu jangan baik sama aku, biasa aja gitu. Aku melakukan ini kan tulus gitu. Kamu orangnya seperti itu karena kamu ngerasa bahwa aku kuat. Nah, makanya ini The Tower ya. Kadang-kadang sikap kamu tuh cukup mengejutkan mereka, karena ya itu tadi, kamu kayak yang mood booster banget. Tiba-tiba pas lagi ngobrol bareng ngobrol-ngobrol bareng, terus tiba-tiba kamu diem dan mungkin kamu aku pamit dulu ya gini-gini, tapi tanpa kamu menjelaskan pamitnya karena apa gitu, dan besoknya juga nggak ada konfirmasi. Kamu cuma ngomong aku cuma lelah aja sih gini. Akhirnya mereka kayak kadang-kadang tuh menebak-nebak kamu tuh orangnya sebenarnya jangan-jangan tersinggung sama yang tak bilang gitu-gitulah. Jadi cukup rumit mereka menilai kamu karena ya itu tadi ya, penilaian mereka tuh sebenarnya nggak tahu bahwa kamu tuh orangnya kayak gini gitu ya. Nah di sini ada kartu oracle ya. Nah ini kartu oracle-nya ngasih nasihat ke kamu, miracles and blessing, everything has its gifts. Ya gini, kenapa keluarnya miracle and blessing? Oracle-nya tuh kayak ngasih universe tuh ngasih saran ke kamu bahwa it's okay kalau ada orang yang ngasih kamu, itu bukan sesuatu yang memalukan, itu bukan sesuatu yang membuat kamu lemah, enggak. Bukan berarti terus ada orang yang ngasih kamu sesuatu terus kamu perlu membalas budi, enggak. Kadang-kadang ya seperti yang kamu lakukan, kamu kan melakukannya tulus. Ya bukan kamu doang kan yang tulus di dunia ini. Ada beberapa orang di luar sana yang juga tulus. Ya kamu juga perlu ngasih kesempatan mereka untuk berbuat baik sama kamu gitu loh. Ya masa ya ibaratnya ya dalam tanda kutip, mosok pahalanya kamu pepek dewi gitu. Padahal sebenarnya juga nggak ada hubungannya dengan pahala sih, maksudnya
kamu melakukan ini juga nggak minta pahala atau imbalan apapun ya, dalam bentuk apapun kamu ikhlas. Cuman kan orang lain tuh juga butuh ya, karena berbuat baik kepada orang lain tuh menyenangkan ya, sesuatu kepuasan tersendiri. Nah, masa kamu aja yang harus ngerasa puas, berhak merasa puas, orang lain nggak berhak. Nah, makanya everything has its gift. Apapun yang diberikan olehnya melalui orang lain ya, orang-orang di sekitarmu ya, itu adalah gift atau pemberian darinya. Jangan kamu tolak. Kamu nggak boleh menolak pemberian dari semesta ya. Nanti semesta nggak mau ngasih kamu ya. Nganggapnya dikiranya kamu sombong, bisa apa-apa sendiri ya. Jangan sampai ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Bagi yang ngerasa bahwa konten-konten seperti ini atau channelku ini sangat bermanfaat gitu ya, atau minimal bermanfaat sedikit buat apa ya, makanan jiwa, perkembangan jiwa ya, silakan di subscribe, like, komen positif dan share, karena dengan kalian melakukan itu otomatis YouTube akan merekomendasikan channel ini, dan tentu pasti akan lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari sini gitu ya. Karena kita kan nggak hanya butuh hiburan yang sifatnya hanya hiburan doang, tapi kita juga butuh sesi evaluasi diri ya. Kalau kita nggak mengevaluasi diri ya, kita nggak akan berubah menjadi orang yang lebih baik ya, rugi dan percuma. Kita nggak bisa semakin dewasa, dan kita nggak dapatkan apa-apa di dunia ini, di kehidupan ini, kalau kita nggak mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Salah satu caranya adalah dengan melihat video yang temanya seperti ini ya, di channel ini. Oke, terima kasih. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silakan klik tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke part 4 ya, yang milih ini spiritual connection. Di sini adalah kamu yang sebenarnya. Oke. Two of Swords, Page of Cups, The Hangman. Ini adalah penilaian orang lain terhadap kamu. Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Pentacles, Seven of Wands. Ya, kamu yang sebenarnya. Gini, kamu tipe orang yang, kalau yang pile 1 tadi memang nggak ingin milih ya, karena memang bingung mikirnya, atau wegah mikir untuk milih gitu loh kan. Milih itu kan ribet. Sedangkan kamu yang pilih pile 4 ini, justru kamu tuh suka kalau dihadapkan dalam suatu pilihan tuh suka, karena kamu suka menganalisanya gitu loh. Meskipun juga secara energinya kamu kebingungan juga, tapi justru disitulah letak seninya bagi kamu ya. Terus di sini ada Page of Cups ya, kamu cenderung orang yang, kamu tipe orang yang apa ya, suka tantangan yang baru, terus suka memberi ya, kayak semacam apa ya, kayak ngelulu tuh apa ya, jadi kamu kayak ngetes ya, suka ngetes orang sih sebenarnya, suka ngetes orang. Gimana sih ya, kamu ngetes orang dengan cara kamu baik-baikin, entah dengan cara kamu kasih yang banyak banget gimana. Nah, kadang-kadang kan ya metode ngetes orang itu kan banyak sekali ya, tapi kamu pakai metode ini. Jadi kamu pakai metode, kamu memperlakukan orang dengan sebaik mungkin, dan kamu kayak ngasih. Biasanya kan akan kelihatan tuh, orang yang benar-benar baik, dia akan sungkan kalau dikasih terus, maka dia akan kembali ngasih gitu ya. Jadi ada imbal balik di situ. Jadi nggak cuman kamu doang yang ngasih, dia atau temenmu atau orang yang terdekatmu itu ikutan ngasih. Maka kamu tahu, oh berarti orang ini baik menurut versi kamu ya. Sedangkan kalau kamu udah ngasih, tapi malah justru kayak temenmu atau siapa yang deket sama kamu tuh memanfaatkan, ya berarti kamu tahu, oh orang ini berarti nggak baik. Nah dari situ baru, setelah kelihatan belangnya kalau dia suka memanfaatkan ya, baru kamu langsung cabut dari situ ya. Itu ya, kamu karakternya seperti itu. Karena menurut kamu manusia itu penuh misteri ya. Kayak di sini nanti ada hubungannya sama ini, aku jelaskan ya. Nah,
ini ada the hangman. Makanya kamu perlu kamu nggak pengen menjudge orang di awal pertemuan atau di kesan pertama. Makanya kamu memperlakukannya sama di setiap orang, dan ternyata memang berhasil gitu bagi kamu ya, berhasil. Kamu jadi tahu banyak perspektif, kamu jadi tahu banyak sudut pandang, kamu jadi tahu banyak pendapat ya. Oh ternyata orang seperti ini begini, oh ternyata dengan ya ini ibarat kayak psikologi eksperimen ya. Jadi kamu bikin eksperimen kecil-kecilan, kalau aku memperlakukan seperti ini ke semua orang, responnya gimana aja, dan kamu mengumpulkan itu gitu loh. Oh ternyata kalau orangnya seperti ini responnya begini, oh nah gitu. Dari situ kamu jadi luas ya, dan kamu cenderung dalam, maksudnya problem solving kamu tuh ngena banget atau dalam banget. Kamu punya alternatif solusi yang banyak, kamu punya coping stress yang baik. Jadi ketika ada orang yang datang ke kamu cerita, oh ini masalahnya ini, udah kelar gitu doang. saking ya kamu punya banyak referensi ini tadi ya. Tapi orang lain menilai kamu gimana sih? Ada Queen of Pentacles. Mereka menilai kamu orang yang melindungi dirimu sedemikian rupa, dan mereka menganggap kamu kayak membangun benteng. Membangun bentengnya tuh kayak mereka menganggap bahwa kamu nggak mengizinkan siapapun menggali, stalking atau mencari tahu tentang diri kamu yang sedalam-dalamnya. Jadi yang diri kamu yang dalam tuh nggak ada circle-nya, cuman kamu doang. Circle pertama itu nggak ada, meskipun keluarga ya. Biasanya kan yang circle pertama tuh keluarga, saudara, atau mungkin yang sefrekuensi loh ya. Kan ada yang saudara yang nggak sefrekuensi atau keluarga yang nggak sefrekuensi, atau mungkin sahabat, atau mungkin pasangan yang sefrekuensi. Biasanya kan ada tuh di circle pertama. Ini kamu nggak ada. Circle pertama cuman kamu doang tuh. Karena kamu menjaga netralitas ini tadi ya. Memang ini kamu menginginkan orang-orang yang tulus dan serius sama kamu gitu ya, entah apapun hubungannya. Makanya kamu melakukan ini tadi. Cuman orang menganggap kamu kayak kamu bangun benteng banget gitu. Jadi mereka mau mencari tahu kamu tuh kesulitan. Sebenarnya orang ini gimana sih karakternya gitu. Terus di sini Three of Pentacles. Cuman mereka tetap menilai kamu sebagai orang yang mudah atau sangat menyenangkan untuk diajak kerja sama. Ya siapa sih yang nggak senang sama orang? Siapa sih yang nggak senang kerja sama orang yang ngasih terus ya kan? Ya karena kamu ngasih terus makanya mereka senang. Dan Knight of Swords, mereka menganggap kamu orang yang straight to the point ya. Makanya tadi ini aku bilang, kalau ada yang datang ke kamu dan minta solusi, ya kamu to the point aja, dan biasanya solusinya tuh langsung ngena, nggak pakai bertele-tele gimana gitu ya. Terus di sini ada Ace of Pentacles, ya mereka menganggap kamu orang yang loyal, satu. Yang kedua, kalau memulai sesuatu hal itu perlu waktu yang lama gitu. Kamu nggak gampang untuk diajak kesana kesini, kamu nggak gampang deh. Meskipun kamu sering memberi, tapi mereka tidak dengan mudahnya mengajak kamu ke hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kamu ya. Kamu cukup memegang teguh prinsip menurut mereka gitu. Jadi mereka nggak begitu, mereka sungkan ya. Aku ngelihat di sini kayak semacam menghormati gitu loh. Ada sebagian yang kagum, ada sebagian yang mungkin menjauhi karena kamu nggak bisa dipengaruhi gitu loh. Kamu udah solid gitu loh, udah solid. Biasanya orang-orang seperti ini agak susah di relationship ya, karena orang-orang yang solid itu ya gimana mau pasangannya masuk, wong kamu circle pertamanya aja kamu tutup kok ya kan. Gimana orang lain mau mengenal kamu, wong kamu menutup itu. Jadi agak kesulitan di sini ya, di relationship biasanya. Nah di sini ada Seven of Wands, jadi kamu juga mereka menganggap bahwa kamu nggak bisa disaingi. Maksudnya mereka nggak bisa nyaingi kamu karena kamu udah solid begini, kamu udah ibaratnya tuh, kamu dengan segala atributmu yang seperti ini nih, kalau ada orang yang menyerang nih, kamu kayak mereka paham kalau kamu tuh udah punya amunisi tertentu untuk
bukan membalas tapi mempertahankan diri gitu ya. Jadi nggak ada yang berani ngotek-ngotek kamu sih, aku rasa di sini ya, menurut penilaian orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, di sini ada kartu oracle. Spiritual connection, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Oke. Makanya kartunya begini. Oracle-nya. Gini ya, kalau dibahasakan, universe tuh pengen ngomong sama kamu lewat kartu oracle bahwa kamu perlu membangun koneksi secara spiritual, secara perasaan terhadap orang lain. Kamu nggak bisa seperti ini terus. Ya, kamu perlu membangun koneksi itu yang sifatnya itu lifetime, seumur hidup. Karena kamu membutuhkan. Circle pertama itu kamu butuh. Jadi jangan ini aku ngerasa sih kamu terlalu melindungi dirimu sendiri. Kamu takut tersakiti sih. Kalau aku lihat ya, kamu takut tersakiti. Mungkin karena dulu ada trauma, jadi kamu seperti ini. Nah, makanya universe ngasih saran ke kamu, ngasih oracle bahwa jangan takut untuk membangun koneksi spiritual terhadap orang lain. Karena nggak semua orang akan melakukan hal buruk terhadap kamu, dan nggak semua orang. Jadi kamu udah nemu ceritanya nih, kamu udah nemu orang yang tulus tapi kamu nggak membangun kebersamaan itu gitu loh. Jadi kan percuma kamu udah ngetes mereka, udah nemu orang yang tulus tapi nggak kamu perdalam koneksinya, kan percuma. Buat apa? Kalau cuman buat nyari informasi doang atau nyari wawasan doang, ya rugi gitu loh. Kamu butuh itu, dan jangan kamu tahan diri, jangan kamu tolak kalau ada orang yang mau punya koneksi sama kamu. Kan kamu udah punya cara untuk menilai yang serius yang mana, yang yang tulus yang mana gitu ya. Jadi dari situ kamu bisa connect dengan orang-orang terdekat kamu, karena itu perlu. Manusia itu butuh ada orang di sampingnya, meskipun nggak selalu berada di sampingnya, tapi perlu ada orang-orang yang support di lingkaran pertama gitu ya. Oke, itu aja buat kamu yang udah nyimak sampai akhir. Makasih buat yang baru pertama kali nemu channel ini. Kalau kalian merasa video atau channelku ini bermanfaat ya, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Karena dengan kalian melakukan itu, maka YouTube akan merekomendasikan video-video yang ada di channelku, sehingga akan lebih banyak orang yang ngerasa mendapatkan manfaatnya ya, meskipun hanya sedikit. Tapi kita juga perlu sesekali memperbaiki diri kita perlu sesekali me time dengan cara melihat diri kita sendiri, mengenal diri kita lebih baik gitu ya. Salah satu caranya adalah melalui video tarot seperti ini. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Udah tak sebutin lagi. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silakan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Gitu aja ya, kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.